Gerakan politik Islam di Kirgistan pasca Soviet. Kirgistan, atau biasa disebut dengan Republik Kirgis, adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah yang terkurung daratan dan pegunungan. Kirgistan berbatasan dengan Kazakhstan di sebelah utara, Uzbekistan di barat, Tajikistan di barat daya, dan Tiongkok di timur. Secara historis, Kirgistan berada di persimpangan beberapa peradaban besar, yaitu sebagai bagian dari jalur sutra dan rute komersial dan budaya lainnya. Kirgistan berada di bawah dominasi asing dan mencapai kedaulatan sebagai negara bangsa setelah pecahnya Uni Soviet pada tahun 1991. Setelah kemerdekaan, Kirgistan telah resmi menjadi negara kesatuan republik parlementer. Meskipun konflik etnis terus bertahan, pemberontakan, masalah ekonomi, pemerintah transisi, dan konflik partai politik. Mayoritas penduduk 64% adalah Muslim. Selain asal Turki, budaya Kirgis dikenakan unsur Persia, Mongolia, dan pengaruh Rusia. Negara-negara Asia Tengah pasca Soviet menghadapi krisis agama yang inkonsisten, sehingga mereka tidak siap untuk menangani. Selama era Soviet, Islam bertahan hidup dalam bentuk ritual tradisionalnya. Wilayah Asia Tengah terisolasi dari dunia Muslim lainnya. Meskipun Muslim Asia Tengah masih jauh dari politisasi, namun ada kebutuhan untuk memodernisasi Islam jika hal itu layak dilakukan di negara-negara pasca Soviet. Di bawah Soviet, semua dikendalikan dari pusat ateisme, sehingga membantu menekan konflik-konflik agama. Namun, dengan disintegrasi Uni Soviet, kekuatan-kekuatan ini lenyap, dan untuk pertama kalinya, Asia Tengah menjadi arena persaingan di antara puluhan kelompok agama. Saat ini, lebih dari 85% dari 6 juta penduduk Kirgistan pada tahun 2018 adalah Muslim dengan etnis Kirgistan, Uzbek, Tatar, Tajik, Kazakh, Uighur, Dungan atau Muslim Cina, dan lainnya. Karena tingkat kelahiran yang tinggi dari populasi Muslim, rasio umat Islam akan terus tumbuh secara bertahap. Reislamisasi di Kirgistan telah menjadi sangat nyata melalui peningkatan pesat dalam jumlah masjidnya. Menurut data resmi pemerintah pada awal Januari 2002, sekarang ada 1.388 masjid muslim, 22 madrasah, dan 8 institut Islam di Kirgistan. Perbedaan paham antar etnis dapat dilihat dari sejumlah faktor historis dan budaya yang ada. Bentuk-bentuk Islam ritualistik bercampur dengan kultur lokal dipandang memiliki makna khusus bagi penduduk setempat. Faktor ini menjelaskan kegagalan semua ideologi yang dipaksakan termasuk ideologi komunisme, Wahabisme, konsep Hizbut Tahrir, atau ide lain. Upaya dari negara-negara Muslim untuk memperkenalkan model Islam mereka sendiri dan menyangkal tradisi lokal di Kirgistan hanya memiliki sedikit keberhasilan. Di Asia Tengah terdapat Hizbut Tahrir dan Gerakan Islam Uzbekistan sebagai organisasi Islam radikal. Partai agama politik Hizbut Tahrir al-Islami didirikan di Yerusalem pada tahun 1953 setelah Jamiat al-Ikhwan al-Muslimin berpisah. Tujuan utamanya adalah untuk mendirikan negara Islam tunggal atau biasa disebut dengan khilafah. Partai beroperasi rahasia ketat dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 10 orang. Mereka menerjemahkan 23 buku oleh pendiri partai yang menguraikan ide-ide utama, tujuan dan metode untuk mencapainya dan menggambarkan
sistem negara di masa depan ke dalam bahasa masyarakat Asia Tengah. Kutipan dari Al-Quran dan hadis dipilih dengan penuh tendensi. Sejarah kekhalifahan dan dunia muslim disajikan tanpa menganut historisitas. Partai itu tidak menerima gagasan-gagasan kenegaraan nasional atau demokrasi. Berkenan dengan kebijakan luar negeri, partai itu dengan tajam mengutuk kerjasama antara para pemimpin muslim dan barat, khususnya Israel. Mayoritas anggota mereka yang bersimpati dengan Hizbut Tahrir adalah etnis Uzbek yang tinggal di sepanjang perbatasan dengan Uzbekistan dan tertarik pada pergerakan dan perdagangan lintas batas. Penindasan terhadap anggota Hizbut Tahrir yang sebagian besar etnik Uzbek oleh lembaga penegak hukum Kirgistan dapat menyebabkan ketegangan antar etnis, meskipun seruan untuk penyatuan semua muslim. Tren lain yang mengkhawatirkan dalam gerakan ini adalah anggotanya memboikot pemilihan umum dan partisipasi politik dalam kehidupan publik di Kirgistan. Secara keseluruhan, kelompok kecil anggota Hizbut Tahrir belum mampu secara serius mengubah situasi keagamaan yang sebenarnya di wilayah Kirgistan, tetapi menggunakan keanggotaannya untuk menyalurkan protes sosial dan politik. Namun, penindasan pemerintah dan pemenjaraan sekitar ratusan anggota hanya menambah popularitas sebuah gerakan yang berani mengkritik kelemahan kepemimpinan saat ini. Sedangkan gerakan Islam Uzbekistan lebih merupakan gerakan politik anti pemerintah regional daripada asosiasi keagamaan ideologis. Anggota gerakan telah bersatu karena penindasan terhadap mereka dan deportasi mereka dari Uzbekistan. Terdapat kelompok-kelompok agama politik Islam seperti Lashkari, Tentara Islam, dan Tolba pertama kali muncul di dekat perbatasan Kirgistan-Uzbekistan. Setelah keruntuhan Uni Soviet, sekelompok ini memiliki tujuan membentuk masyarakat sesuai dengan untuk hukum syariah serta menggantikan militer negara. Setelah pelarangan partai-partai agama dan penindasan terhadap kelompok-kelompok politik agama, para anggota kelompok yang telah melarikan diri dari Uzbekistan bergabung dengan oposisi Tajik Bersatu dan kemudian mendirikan gerakan Islam Uzbekistan. Sesuai dengan perjanjian umum yang ditandatangani pada tahun 1997 oleh pemerintah Tajikistan dan UTO, mengumumkan pelucutan senjata dan transformasi dari organisasi militer menjadi organisasi politik. Beberapa ratus gerilyawan yang tidak mau mematuhi pemerintah meninggalkan Tajikistan dan mereka menyusup pegunungan di provinsi Batken di Kirgistan. Para pemberontak ini menyatakan tujuan mereka untuk menggulingkan kekuasaan yang berkuasa di Uzbekistan dan menciptakan kekhalifahan Islam di wilayah lembah Fergana di bawah kepemimpinan emir yang diproklamirkan sendiri Tohir Yoldos. Tohir Yoldos memelihara hubungan dengan kem-kem dan mengordinasi sistem pasukan untuk para pejuang. Gerakan Islam Uzbekistan juga mendapat dukungan dari Al-Qaeda. Amerika Serikat menambahkan gerakan Islam Uzbekistan ke daftar organisasi teroris internasional. Berkat operasi anti-teroris yang dipimpin Amerika Serikat, unit-unit gerakan Islam Uzbekistan dihancurkan dan beberapa pemimpin terbunuh.
Gerakan Islam Uzbekistan dan Hizbut Tahrir bertindak secara terpisah. Masing-masing dari mereka bermaksud untuk menciptakan kekhalifahan ideal mereka sendiri di Asia Tengah. Meskipun ekstremis Islam belum membuat terobosan serius di Kirgistan, di masa depan ia bisa memiliki pengaruh yang lebih besar di Kirgistan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, termasuk semakin memburuknya standar hidup, kurangnya partisipasi politik rakyat, penindasan umat Islam di negara tetangga Uzbekistan dan di Kirgistan sendiri. Kelemahan ulama resmi serta kembalinya ratusan siswa yang berpendidikan dari luar negeri. Kebebasan beragama di Kirgistan membuat kaum muda gampang untuk mengekspresikan ide-ide radikal mereka secara terbuka dan dengan lebih sedikit rasa takut daripada di negara Uzbekistan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Islam dalam konteks regional diperlukan. Perdebatan cenderung sempit dan difokuskan pada ekstremisme dan terorisme agama yang telah menimbulkan fobia Islam. Politik Islam di Asia Tengah dan Kirgistan harus dipertimbangkan dengan latar belakang berbagai masalah di tingkat internasional, regional, nasional, dan lokal. Ketegangan antar negara atas energi, perbatasan, dan tanah, pergulatan antara elit teritorial di suatu negara atas kekuasaan dan sumber daya, perselisihan di antara berbagai kelompok ulama muslim lokal, semua mengeksploitasi ancaman Islam politik. Dengan mencampurkan fundamentalisme agama dengan ekstremisme, para politisi telah berhasil membentuk citra musuh teroris agama, membesar-besarkan dampak politik Islam ini terhadap masyarakat, mengalihkan perhatian kepada kebijakan ekonomi, meningkatnya kemiskinan, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Eldiku selkin çek.